Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Biji yang mati itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, biji mati akibat membusuk. Tentu biji yang mati karena membusuk tidak akan bisa bertunas apalagi bertumbuh, dan ia akan menjadi sia-sia dan terbuang begitu saja. Akan tetapi jika biji itu mati, dalam arti ia memecah dan berubah diri dari bentuk yang biji itu kemudian bertunas dan bertumbuh, maka ia akan hidup. Maka dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, biji yang mati artinya meninggalkan bentuk yang lama untuk memulai proses hidup yang baru. Dalam hidup sepanjang hidup kita dari kecil hingga saat ini tentu ada begitu banyak hal yang kita tinggalkan. Sifat-sifat kekanakan yang kemudian membantu kita untuk memasuki kedewasaan. Dan kedewasaan ini tidak hanya kedewasaan secara fisik, tetapi juga kedewasaan secara beriman. Bagaimana ketika masih kecil kita dulu sering diketakuti oleh orang tua, di sana di tempat gelap ada hantu, jangan main keluar. Maka kita takut jika ada sesuatu yang mengganggu kita. Akan tetapi dalam proses pendewasaan kita kemudian semakin berani bahwa di tempat-tempat tertentu jika tidak ada apa-apa ya kita lewat saja, karena kita percaya Tuhan melindungi menyertai kita. Begitu pula dalam berbagai macam tantangan hidup, kita selalu diajak untuk belajar dari pengalaman, bahwa semakin banyak pengalaman yang menyakitkan, itu adalah proses Tuhan untuk membentuk pribadi kita untuk semakin dewasa. Ingat, biji yang mati dan bertunas, ia harus berjuang untuk tumbuh ke atas. Kita pun demikian, dari bawah, dari banyak pengalaman yang tidak menyenangkan, kita mesti bangkit menjadi pribadi-pribadi baru yang Tuhan percaya suatu kelak pasti kita akan berbuah asalkan kita jatuh ke tanah, yang artinya menyadari bahwa tanpa Tuhan sang sumber kehidupan kita bukanlah siapa saja. Yesus menyerahkan dirinya untuk para murid dan kita semua dengan mengubah apa yang ditakuti oleh manusia, yakni kematian, menuju kepada kehidupan abadi. Maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya barang siapa kita hanya cinta diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita kehilangan cinta Tuhan untuk kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama semangat Ignatius dari Antioquia, kita pun diajak untuk membaktikan hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Tuhan dan sesama. Sehingga buah-buah kita sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh sesama berkat hidup kita yang melekat pada sang sumber kehidupan, yakni Tuhan kita. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin.